Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang dan selamat beribadah di GPI Lewi Online Service. Minggu ini kita akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pastor Insinyur Niko Nyotorharjo, serta dengan perjamuan kudus. Jemaat bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang rindu dilayani dalam prayer online service, dapat menghubungi nomor berikut ini. Jemaat terkasih dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode berikut ini. Jemaat terkasih, sebelum kita mulai ibadah, saya ajak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh beribadah secara online melalui GPI Lewi Online Service. Terima kasih Tuhan buat setiap persiapan yang sudah kami lakukan, Engkau menyertai kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Kehadiran-Mu boleh dialami mereka ketika mereka beribadah dan bertemu Engkau secara intim di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih juga Bapak, hari ini juga kami boleh mengadakan ibadah perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, para penyelenggara bangsa ini untuk terus bergerak membangun negeri ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hingga Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa karena campur tangan-Mu. Terima kasih juga Bapak, hamba-Mu saat ini berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala kami, gembala sidang kami, Pastor Niko Nyotorharjo beserta para wakilnya, gembala rayon kami, Bapak Pastor Budianto Totong beserta wakilnya, dan juga gembala senior kami, Pastor Damaryanto Lawatan bersama wakilnya. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami yang luar biasa, yang menaruh hatinya kepadamu Bapak, sehingga visi-visi yang mereka dapatkan daripadamu, semuanya boleh kami alami juga. Terima kasih Bapak, saat ini sekali lagi kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa. Tuntun kami sampai ibadah selesai, kami boleh mengalami-Mu, bahkan kami dapat mengalami pewahyuan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyembah dan beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Biar hari-hari ini kami semakin dikuatkan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapa kami datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya, ada bagi kami Tuhan, ada bagimu. Takkan kami takut Tuhan Yesus, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Syakanalalabo Yataralalaba Senalalaba Yaralalaba Syakanalalabo Yataralalaba Yaralalaba Yaralalaba Yaralalaba. Takkan kami takut Tuhan, takkan kami gentar akan hidup kami, takkan kami cemas, takkan kami khawatir. Yesus, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib Tuhan, kau perkasa bagi kami perbuatanmu. Mau terus naikkan syukur kami untuk setiap karyamu yang besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu.
nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Biar dalam suku kaum dan bahasa memuji menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama.
mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam. Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi.
Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja
sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab. Suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman, juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan.
Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat ini. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Oh mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua nih Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus,
Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.
Instagram 3PM Rise Up. Karena setiap hari Minggu kita akan ada ibadah secara live di Instagram 3PM Rise Up. So, be faithful and rise up in idea. Fire, fire, fire! See you guys there. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Padamu telah diberi kuasa, Bebaskan segala ikatan. mari bersama Menangkan jiwa. taklukkan dunia bersama. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Melakukan pekerjaan yang hebat, Lebih dari yang dia lakukan. karena dia di dalamku Dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Menjadi terang bagi dunia. Menjadi terang bagi dunia.